Bapak dan Ibu, kita mulai dari satu fakta penting. Tahun lalu, Presiden Republik Indonesia menyampaikan secara langsung dalam pidatonya bahwa bagi pensiunan, THR diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Ini bukan opini, bukan tafsiran, tetapi pernyataan resmi yang sudah dilaksanakan. Artinya, negara mengakui dan menghormati hak pensiunan dengan memberikan THR yang nilainya setara dengan pensiun yang diterima setiap bulan. Lalu pertanyaan yang paling banyak muncul sekarang adalah, bagaimana dengan tahun ini, khususnya tahun anggaran 2026? Apakah THR masih akan diberikan? Apakah pensiunan masih termasuk penerima? Apakah guru, ASN, TNI, dan Polri tetap tercover? Atau semua ini hanya harapan yang belum tentu terwujud? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kami tidak bersandar pada isu. Kami tidak mengutip kabar dari media sosial. Kami menelusuri langsung dokumen resmi negara, yaitu Buku 2 Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026. Dokumen ini disusun langsung oleh pemerintah dan jumlahnya mencapai 392 halaman. Tentu saja tidak mungkin kita bahas satu persatu halaman dalam dokumen tersebut. Tapi yang terpenting, kami sudah menelusuri bagian-bagian yang relevan dengan kepentingan Bapak dan Ibu, terutama yang berkaitan dengan belanja negara, tunjangan, THR, dan gaji 13. Di dalam dokumen tersebut, tepatnya pada bab 4 yang membahas tentang belanja negara, terdapat penjelasan mengenai belanja kementerian dan lembaga. Disebutkan bahwa belanja kementerian dan lembaga pada APBN tahun anggaran 2026 direncanakan dalam jumlah yang sangat besar bersumber dari rupiah murni dan non-rupiah murni. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan. Dan Bapak Ibu, pada bagian inilah terdapat kalimat yang sangat penting, disebutkan secara jelas bahwa anggaran tersebut dimanfaatkan termasuk untuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Artinya apa? Artinya THR dan gaji 13 kembali disebutkan secara eksplisit dalam dokumen resmi pemerintah. Ini bukan asumsi, ini bukan tafsir bebas, tapi tertulis jelas dalam perencanaan anggaran negara. Ini tentu menjadi kabar yang menenangkan. Namun di saat yang sama, Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting agar tidak salah harap. THR itu tidak otomatis ada setiap tahun. Banyak yang mengira bahwa selama ada anggaran maka THR pasti cair. Padahal faktanya THR dan gaji 13 memiliki aturan tersendiri. Biasanya THR dan gaji 13 diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang dikeluarkan setiap tahun, umumnya menjelang bulan Ramadan. Artinya, meskipun dalam dokumen anggaran disebutkan selama belum ada aturan resmi yang ditetapkan oleh presiden, maka secara hukum THR itu belum bisa dikatakan pasti. Karena itu THR tidak bisa disamakan dengan gaji pokok ASN yang sudah diatur secara tetap. THR adalah kebijakan tahunan. Bisa ada, bisa juga tidak, tergantung keputusan pemerintah yang sedang menjabat. Kabar baiknya Bapak dan Ibu, pada pemerintahan saat ini, kebijakan THR dan gaji 13 terus dilanjutkan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari konsistensi kebijakan dan juga dari perencanaan anggaran tahun 2026. Dengan kata lain, peluang THR dan gaji 13 kembali diberikan di tahun 2026 sangat terbuka. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang juga sangat sering ditanyakan, yaitu soal waktu pencairan THR. Berdasarkan perhitungan kalender Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026. Tentu saja tanggal ini masih bersifat perkiraan dan bisa berubah tergantung hasil sidang isbat atau ru'yatul hilal. Namun jika kita melihat pola pencairan THR dalam beberapa tahun terakhir, hampir selalu dilakukan sekitar 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pola ini relatif konsisten, maka jika Idul Fitri jatuh sekitar 21 Maret, pencairan THR diperkirakan mulai sekitar tanggal 11 Maret 2026. Sekali lagi ini masih perkiraan. Sampai hari ini aturan resmi THR 2026 memang belum diterbitkan, tapi pola dari tahun-tahun sebelumnya memberikan gambaran yang cukup kuat. Adapun penerima THR 2026, jika mengacu pada kebijakan tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan meliputi ASN, PNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan PNS dan pensiunan TNI Polri. Untuk guru, harapan kita bersama semoga kembali tercover TPG THR bagi guru sertifikasi dan tamsil THR bagi guru non-sertifikasi. Namun untuk hal ini kita tetap harus menunggu aturan resmi
Bapak dan Ibu, setelah membahas THR dan gaji 13, kita masuk ke topik yang tidak kalah sensitif, yaitu kenaikan gaji pensiunan. Banyak sekali pertanyaan yang muncul. Ada yang bertanya, mengapa belum ada info kenaikan gaji? Ada juga yang menyebutkan angka-angka tertentu, bahkan ada yang mengatakan gaji pensiun naik 16%. Untuk menjawab ini, mari kita kembali pada sumber resmi. Ketika ditanya mengenai kenaikan gaji pensiun, Taspen menyampaikan bahwa sampai saat ini mereka belum menerima edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun. Taspen meminta semua pihak untuk menunggu informasi resmi melalui media sosial dan kanal resmi Taspen. Artinya sampai hari ini belum ada aturan yang menetapkan kenaikan gaji pensiun. Tidak ada peraturan pemerintah baru, tidak ada keputusan resmi yang mengubah besaran pensiun. Gaji pensiunan PNS saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Kenaikan terakhir yang ditetapkan adalah sebesar 12% pada tahun 2024 dan aturan itu masih berlaku sampai sekarang. Selama belum ada PP baru, maka tidak ada kenaikan tambahan. Jadi, jika Bapak dan Ibu mendengar berita yang menyebutkan gaji pensiun naik sekian persen dan cair tanggal sekian, maka informasi tersebut patut diduga tidak benar. Bahkan bisa dipastikan itu hoax karena tidak memiliki dasar hukum. Memang, kabar seperti ini terdengar tidak menyenangkan. Tapi lebih baik mendengar kebenaran yang pahit daripada percaya kabar manis yang menyesatkan. Sekarang kita masuk ke isu lain yang juga ramai diperbincangkan, yaitu pesangon untuk pensiunan. Ada yang mengatakan pensiunan akan menerima pesangon besar. Ada yang menyebutkan akan cair sekaligus. Narasi ini sangat menggoda, terutama bagi mereka yang sudah lama berharap adanya tambahan penghasilan. Namun mari kita tanyakan satu hal paling mendasar. Apakah sampai saat ini ada regulasi resmi yang mengatur pesangon bagi pensiunan PNS? Jawabannya tegas, tidak ada. Bahkan wacana resminya pun belum pernah disampaikan oleh pemerintah. Dalam dokumen resmi pemerintah, termasuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, dijelaskan bahwa arah reformasi program pensiun ke depan dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, perubahan skema untuk PNS yang masih aktif. Kedua, pengembangan program baru untuk ASN baru dan PPPK. Tidak ada satupun bagian yang menyebutkan pesangon bagi pensiunan PNS yang sudah purna tugas. Artinya, sasaran reformasi ini jelas, yaitu PNS aktif dan ASN baru, bukan pensiunan lama. Hal ini juga sudah diklarifikasi langsung oleh Taspen. Ketika ditanya apakah benar pensiunan akan mendapat pesangon, Taspen menjawab bahwa informasi tersebut tidak benar. Untuk saat ini, tidak ada program pesangon dari Taspen dan gaji pensiun tetap dibayarkan setiap bulan seperti biasa. Jadi Bapak dan Ibu, isu pesangon ini murni tidak memiliki dasar regulasi. Dan jika tidak ada regulasi, maka tidak mungkin ada pencairan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sampai di titik ini kita sudah membahas semuanya secara utuh. THR dan gaji 13 masih dianggarkan dan berpeluang besar kembali diberikan. Kenaikan gaji pensiun belum ada aturan baru selain yang berlaku sejak 2024. Pesangon untuk pensiunan tidak memiliki dasar hukum. Reformasi program pensiun memang ada, tapi sasarannya jelas bukan pensiunan lama. Pesan terakhir saya, jangan biarkan hati Bapak dan Ibu terus diguncang oleh kabar yang tidak jelas sumbernya. Pegang satu prinsip sederhana, jika tidak ada aturan resmi, maka informasi itu belum bisa dipercaya. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari pemerintah dan Taspen. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang cukup bagi Bapak dan Ibu semua. Semoga hak-hak yang memang menjadi milik kita diberikan tepat waktu dan tanpa hambatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.